Sore hari ini kami akan membagi sedikit ilmu tentang aquaponik dan hidroponik. Kalau untuk hidroponik itu adalah memelihara tanaman tanpa tanah, hidroponik. Nah, dari hidroponik ini salah satunya adalah aquaponik. Kenapa ada aquaponik? Kalau di hidroponik itu kan bentuknya air ada nutrisi. Nah, kalau aquaponik kita melihara ikan dan tanaman. Seperti ini adalah aquaponik, di dalamnya kita pelihara ikan. Ikan itu butuh pakan dan mengeluarkan feses. Semua itu akan jadi racun bagi ikan sendiri kalau dibersihkan. Nah, untuk membersihkan itu dibutuhkan tanaman. Itu tanaman yang mampu menyerap sisa-sisa dari pakan dan sisa-sisa dari feses ikan tadi. Tapi itu dibutuhkan bakteri. Butuh bakteri. Makanya ada ini ditambahkan ini yang bagus. Bakteri yang membantu menguraikan karena amoniak itu racun. Diubah menjadi nitrit, kemudian nitrat. Nitrat itu yang jadi pupuk buat tanaman. Nitrogen kan, itu dalam bentuk nitrat kalau larut dalam air. Nah, itu yang dibutuhkan tanaman. Nah, untuk tidak menyia-nyiakan nitrat itulah orang menanam sayur. Bahan yang harus kita siapkan untuk yang model kayak ini dulu ya. Yang perlu kita siapkan adalah pertama ember. Ember seperti ini, boleh juga kecil. Tapi kan kalau kecil berarti ikannya juga akan sedikit, kangkungnya juga lebarnya juga kecil. Jadi mendingan kita sekalian ambil yang besar. Ini sekitar 70 liter, kapasitas 70 liter. Nah ini kapasitas begini ini bisa 50 sampai 70 ekor. Ukuran 5 sampai 7 cm ya, 5 ini bisa 50 sampai 70 ekor. Tapi dalam sepanjang perjalanan kita harus sortir karena ikan lele itu saling memakan. Kalau kita biarkan terus di dalam, biasa kita tebar 100 bisa panen sisa 5 ekor, 10 ekor karena dia saling memakan. Itu yang harus dipahami. Jadi setiap saat itu harus disortir, dipisahkan yang kecil dan yang besar. Kalau bibit yang baik, biasanya pertumbuhannya bagus, seragam. Tapi kalau bibit yang tidak baik, ada yang lambat pertumbuhannya, ada yang cepat. Nah ini yang perlu dipisahkan, disortir. Nah, ikan lele yang kecil itu memakan ikan yang besar, memakan yang kecil. Jadi kalau tidak sengaja kita tidak periksa, ikannya bisa habis. Lari kemana ikannya, padahal itu mereka saling memakan di dalam. Ikan lele yang besar itu sampai tulang-tulangnya juga dia makan sesamanya. Makanya biasa banyak orang tebar 1000, panen sisa sedikit. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau kita mau kecil, pada saat kecil itu bisa tebar banyak. Setelah itu dalam perjalanan kita sortir, kemudian kita pisahkan dan kurangi kepadatannya kalau sudah semakin besar supaya ikannya cepat besar. Kemudian butuh, sebenarnya bisa butuh botol aqua, tapi kan sekarang ada dijual ini murah 20 ribu, itu sudah isi 25 ya atau 50? 13.000. 13.000 isi 50, kan murah. Kita beli yang kayak ini, dilubangi, lubangnya pakai solder, bisa juga ini, tinggal dipanasi, dilubang. Iya, dilubang. Ini. Tapi kalau lebih enaknya pakai solder saja. Ini kawat sebenarnya, kalau model kayak begini kita butuh kawat. Ada macam-macam model, ada yang dari tutup saja dilubangi, tutupnya langsung dilubang, bisa. Ada yang di atasnya ini kita pakai gabus tengahnya terbuka. Intinya bahwa tetap ada ruang untuk udara. Jadi paling tidak sekitar 50% lah celah untuk udara masuk. Jadi itu tetap harus ada celah. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya ada ruang untuk udara berdiskusi masuk ke dalam. Itu alatnya. Kemudian bahannya kita pakai arang yang biasa. Ini juga kan 10.000 itu sudah banyak, tidak perlu arangnya. Kenapa arang ini? Inilah media yang paling bagus karena arang itu bersifat menyerap racun. Kemudian kangkung ini bisa yang sisa yang kita beli di pasar itu seperti ini,
Kita kan potong tidak pakai lagi akarnya. Iya. Bisa seperti itu, bisa kita pakai benih. Bisa pakai benih, bisa pakai. Tapi ini kan mubazir daripada ibu buang, tidak dimasak, jadi pakai yang ini saja. Kemudian kita taruh di dalam. Nah, kita masuk di prosedur kerja. Yang pertama embernya harus kita siapkan. Ember itu harus dibuat lubang di bawahnya. Tujuannya untuk mempermudah kita menaik turunkan airnya, mengganti air. Jadi tinggal dilepas seperti ini nanti. Jadi ada tujuannya, daripada kita harus timba satu sedikit lagi, sebaiknya pakai ini keran. Ini ada dijual, ada juga kita bisa pasang sendiri. Setelah itu ember harus ada lubang kecil seperti ini. Itu batas airnya. Kenapa? Kalau air terlalu banyak, misalnya kita taruh di ini terus hujan, airnya kan akan berlebih. Itu akan dikontrol dengan itu, akan keluar lewat lubang kecil ini. Ini ada lubang, lubangnya pakai solder tadi, sudah dikerjakan anak. Ada lubang ini untuk kontrol supaya kalau air lebih kan tidak meluap ke atas, tetapi dia akan keluar. Karena ini kan tidak bisa terendam semuanya. Nah, setelah itu kita sudah siapkan. Kalau kita baru beli ini ember dari toko, direndam dulu air semalam atau 2 malam, menghilangkan bau. Ini saya sudah rendam sejak saya beli. Sudah beli beberapa hari yang lalu. Saya sengaja untuk rendam air dulu, menghilangkan bau. Kita sebelum tebar ikan itu masih dibiarkan 2 malam. Buat yang sudah diubah, kemudian dimasukkan dan dipasang. Ini juga sudah dilubang. Saya minta tolong ini masih itu memang. Kita masuk sudah ya, sudah siap ini. Kita masuk dulu. Saya sambut, minta sambut dulu. Nah sekarang, oke di sini sah, di sini sah. Ada tadi kamu tangguh? Bisa 45 terserah. Ini harus dipotong akarnya sedikit. Nah seperti ini, kangkungnya dulu. Baru kita taruh akarnya. Oh sorry, arangnya harus direndam air dulu ya, supaya jangan hitam. Berapa banyak ya Mak? Artinya kira-kira Itu sekitar 50 atau 80%. Karena mubazir juga itu kalau terlalu banyak. Ini kan hanya untuk menegakkan dan membantu menyerap itu racun-racun. Ya. Taruh arang di pinggirnya, nanti dia tumbuh kan? Ini kalau mau tanam sawi biasanya seperti ini, sawi. Begini saja. Berarti selain kangkung sawi juga bisa? Bisa. Seperti ini. sawi semai kok atau ini Bisa disemai, semai Langsung dia begini punya juga. Bisa biji. ibu semai begini bisa langsung di sini. Langsung dibeli. semai di situ bisa? Bisa. Saya mau kasih contoh satu ya, semai di ini, saya ambilkan ini dulu bibit. Saya ambil bibit dulu. Arang di situ. Lelenya di sini.
Iya, menarangnya. Ini bisa pakai kapas, bisa pakai tisu di bawah alas. Bisa langsung Bisa dikeluarkan sedikit. Terlalu terendam air ini ya. Oh, masih kasih keluar di bawah tuh keran tuh. Baru ini taruh arang. Mana arang tadi? Taruh arang di atas. Ibu kenapa tidak boleh terlalu banyak terendam air? Dia tidak subur, dia kan hanya butuh air lembab, bukan butuh air terendam. Iya. Dia bukan butuh air untuk tapi dia Saya betul Ibu Ade. tapi penting jangan terendam banyak kok cukup kan. Tadi ini kan miring jadi. Oke. Airnya pas gitu ya. Iya. Baru ini kayak Iya iya. dari orang tua malam-malam tuh simpan tuh taruh di ini. Berapa banyak? Jangan Hah? iya. Iya sudah. Iya sudah dia terlalu berdempet ya. Taruh arang. Jadi sebentar kamu Jadi persoalan yang penting larutkan saja. terserah mau dilarutkan berapa enggak masalah. Yang penting jangan langsung ke sini. Oh. Seperti ini baru kita taruh di sini. Biar bakteri ada di dalam. Iya. Ukuran air ini Tidak jadi persoalan itu kan sudah perempat itu tadi. Nah terus setelah itu taruh ikan. Ini bisa 60. Ada ikan di samping saya belum taruh ikan karena besok mungkin baru saya taruh ikan. terus nanti setelah 2 minggu baru kita mulai pisahkan. Jangan mesti harus 2 minggu. Ibu kalau kasih makan ikan dia sudah mau makan, segera anti air baru airnya sudah bau. Itu segera anti. Nah cara kasih makan lagi. Ya itu sudah mama. Kalau sudah tidak mau makan ikan, toh sudah tidak mau makan, kemudian air sudah berbau, sebaiknya ganti air sudah. Di situ sudah lihat ikannya, keseragaman ukurannya. Ibu saya tanya, kenapa tidak langsung ikannya dikasih masuk? Kenapa ikannya tidak langsung? Biarkan airnya dulu bagus, baru kita bisa ini ikan juga saya adaptasi dulu. Saya sudah aerasi ada di samping. Kita bisa lihat juga. Kalau ukur pH-nya harus berapa? Tidak pakai pH meter juga tidak pasang. Tapi sebaiknya awalnya itu taruh batang pisang atau daun ketapang. Taruh saja rendam. Iya, taruh rendam saja langsung. Tidak ada efek negatifnya juga. Itulah ya bahan-bahan alam yang bisa digunakan. Dan ketapang kering, Kering. batang atau batang pisang. Setelah itu keluarkan batang pisangnya buat taruh. Dia taruh sedikit, tidak apa-apa. Tidak usah pakai alat pH kalau tidak ada, jangan paksakan. Nah itu untuk hidroponik. Nah untuk pemeliharaannya tadi, kalau beri pakan jangan ibu langsung puas semua. Sedikit sambil dia makan yang butuh waktu. Habis dulu, usahakan jangan ada sisa pakannya. Gitu. Kalau ada sisa diangkat. Supaya untuk membantu supaya lama itu airnya berganti. Bisa lebih dari 11 hari kalau ibu tekun untuk merawat itunya bisa lebih dari 11 hari. Kadang itu airnya kotor Iya, sisa sisa pakannya. pakan. Tambah lagi kotorannya toh. Cukup kotorannya saja yang diuraikan bakteri. Kalau tambah pakannya lagi kan lebih banyak lagi. Untuk pemberian itu mulai dari awal. Dari awal. efeknya. Dari awal. Jadi ibu setiap ganti air tambahkan itu sedikit. Iya. Setiap ganti air baru itu Iya. tambahkan itu.